Majelis Komisioner memasuki ruang sidang sendiri dimohon berdiri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 016-3-Romawi-KIP-PSI-2025 dan 019-4 Romawi-KIP-PSI-2025 antara pemohon PT Broadcom Service Indonesia dan PT Ayani Family Group terhadap termohon Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari ini Selasa 5 Agustus 2025. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Pihak pemohon yang hadir ada yang baru atau yang lama? Belum ada majelis. Masih yang tetap yang sebelumnya. Dari pihak termohon ada yang baru? Sama dengan sebelumnya. Baik. Hari ini ada 2 register yang akan kita lakukan pemeriksaan, tapi untuk register 019 karena pada pemeriksaan awal batasan waktunya tidak terpenuhi, maka kami akan membacakan putusan setelah pada hari ini. Putusan akan dibacakan secara bergantian dan ada beberapa bagian yang berupa pasal-pasal yang tidak akan dibacakan, jadi dianggap dibacakan. Ya, saya akan mulai. Putusan 019-4 Romawi-KIP-PSI-A-2025 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 1. Identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 019-4 Romawi-KIP-PSI-2025 yang diajukan oleh nama PT Ayani Family Group, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 20, Penoyang, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dalam persidangan menguasakan kepada Regenco Jakarta atau Naislaw Dr. Alexandro Rey, SHMH MKN BSC MBA dan kawan-kawan melalui surat kuasa nomor 0066-SK-PT-AFG-4 Romawi-2025 tertanggal 10 April 2025. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, alamat Jalan Gatot Subroto nomor 40-42 Jakarta Selatan, dalam persidangan dikuasakan kepada Dwi Astuti SHMSC dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa nomor SKU-5293-PJ-2025 dari Bimo Wijayanto SDAK MBA PhD selaku atasan PPID Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Juni 2025. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah membaca surat termohon, telah mendengarkan keterangan termohon. Duduk perkara bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada 22 April 2025 dengan nomor register nomor 019-4 Romawi-KIP-PSI-2025. Kronologi menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 April 2025 yang diterima pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan nomor registrasi sengketa 019-4 Romawi-KIP-PSI-2025 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 3 Februari 2025. Adapun informasi yang diminta yaitu 1. Mohon jelaskan alasan dan dasar hukum Direktur Jenderal Pajak berwenang menyampaikan dasar penolakan keputusan keberatan setelah lewat 3 bulan pengajuan banding oleh wajib pajak.
2. Dalam hal tidak ada alasan dan dasar hukum pada nomor 1 di atas, apakah Direktur Jenderal Pajak masih tetap berwenang menyampaikan dasar penolakan keputusan keberatan meskipun setelah lewat 3 bulan pengajuan banding oleh wajib pajak? Mohon dikaitkan dengan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang KIP. Bahwa termohon melalui surat nomor S-PJ.09/2025 tanggal 5 Februari 2025 bahwa pemohon melalui surat tertanggal 11 Februari 2025 mengajukan keberatan ke atasan PPID Kementerian Keuangan RI, bahwa termohon pada tanggal 11 Maret 2025 memberikan jawaban tanggapan kepada pemohon, bahwa pemohon pada 22 April 2025 mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat, bahwa terhadap permohonan sengketa informasi Aquo telah disidangkan pada tanggal 16 Juni 2025 yang dihadiri oleh termohon dan pemohon dan atau kuasanya, dan pada tanggal 29 Juli 2025 dihadiri oleh termohon dan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya. Alasan dan tujuan permohonan informasi publik, bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, bahwa alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yaitu atasan PPID tidak menanggapi keberatan pemohon. Alat bukti dianggap dibacakan, surat-surat pemohon dianggap dibacakan, keterangan termohon dianggap dibacakan, surat termohon dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf D, pasal 37 Undang-Undang 14 2008 tentang KIP, junto pasal 5 huruf A, pasal 13 Perki 1 2013, Perki PPSIP, menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 Perki PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan Aquo, kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum legal standing termohon sebagai badan publik dan dalam sengketa informasi. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. Kewenangan Komisi Informasi Pusat, menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai 2 kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Pasal-pasal dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pemohon, pasal-pasal dianggap dibacakan. Selanjutnya dilanjutkan majelis. Tes. Kami lanjutkan. B. Kedudukan hukum legal standing pemohon. 3.18 menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang KIP dianggap telah dibacakan. 3.19 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang KIP, pasal 1 angka 7 Perki PPSP, pasal 11 ayat 1 huruf A angka 1 Perki PPSP dianggap telah dibacakan. 3.20 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki PPSP dianggap telah dibacakan. 3.20 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon telah menempuh permohonan informasi keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.5. 3.22 menimbang bahwa berdasarkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KIP junto pasal 9 ayat 1 Perki PPSP, pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KIP, pasal 9 ayat 1 Perki PPSP dianggap telah dibacakan.
3.23 menimbang berdasarkan uraian pada paragraf 3.18 sampai dengan paragraf 3.22, majelis berpendapat bahwa pemohon dalam sengketa aku PT Ayan Family Group yang memberikan kuasa kepada firma Ray & Co Jakarta Autonomous Law Dr. Alexander Ray SHMH MKM BSc MBA dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0066/SK PT APG _4 Romi _2025 tertanggal 10 April 2025 Pait surat B strip 6 324 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 3.18 sampai dengan paragraf 323, majelis berpendapat bahwa pemohon dan atau kuasanya dalam sengketa aku memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing sebagaimana pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa aku. C. Kedudukan hukum legal standing termohon. 3.25 menimbang bahwa termohon dalam sengketa informasi aku adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesungguhnya telah diuraikan dalam dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan relatif pada paragraf 3.14 sampai dengan paragraf 3.17 sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut status tandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini. 3.26 menimbang bahwa termohon dalam persidangan diwakili Astuti SA dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU _5299/PJ/2025 dari Bimo Wijayanto SEAKMWA-PSD selaku atasan PPID Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Juni 2025 pada surat T-3. 327 menimbang bahwa pihak termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KIP dianggap telah dibacakan. 3.28 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KIP dianggap telah dibacakan. 3.29 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 3.25 sampai dengan paragraf 3.28 majelis berpendapat termohon memenuhi syarat kedudukan hukum kedudukan hukum legal standing sebagai termohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa aku. D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3.30 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan dalam bagian kronologi paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.6. 3.31 menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP dan pasal 13 Perdi PPSP dianggap telah dibacakan. 3.32 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 April 2025 Pait surat B-5. 3.33 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.32 Majelis Komisioner berpendapat permohonan penyelesaian sengketa informasi aku melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang KIP junto pasal 5 huruf B dan pasal 13 huruf B Perdi PPSP di mana jawaban tanggapan keberatan pada tanggal 11 Maret 2025 sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah adanya jawaban tanggapan keberatan yang disampaikan oleh termohon. Artinya seharusnya permohonan sengketa diajukan sejak tanggal 12 Maret 2025 sehingga 29 April 2025. Akan tetapi permohonan sengketa diajukan pemohon pada tanggal 22 April 2025. Dengan demikian permohonan sengketa aku melebihi jangka waktu kadaluarsa yang ditentukan. 3.34 menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf 3.33 Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu permohonan sengketa informasi aku melebihi jangka waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang KIP junto pasal 5 huruf B dan pasal 13 huruf B Perdi PPSP sehingga Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan sengketa aku dan dinyatakan permohonan aku tidak diterima. Selanjutnya pada kedua. Baik, saya lanjutkan kesimpulan.
4.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak terpenuhi berdasarkan Undang-Undang KIP Junto Perdi PPSIP. 5. Amar putusan memutuskan 5.1 menyatakan permohonan sengketa informasi tidak diterima. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Rosvita Fitri Pauline selaku Ketua Merangkap Anggota, Samrotun Naja Ismail dan Arya Sandi Yuda masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rosvita Fitri Pauline ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, anggota Majelis Samrotun Naja Ismail ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Demikian putusan untuk register 019 sudah dibacakan. Selanjutnya kita akan masuk kepada register 016 yaitu PT Forcom Service Indonesia. Pada persidangan yang lalu, majelis meminta dari pihak termohon untuk uji konsekuensinya sudah dilakukan. Silakan disampaikan kepada majelis. Baik. Termohon dalam hasil uji konsekuensi menyatakan di situ salah satunya yang menjadi kajian adalah adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Bisa dijelaskan nggak kepada majelis poin itu maksudnya apa? Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Komisioner. Dalam proses pemeriksaan, data-data atau informasi yang disampaikan oleh wajib pajak kepada pemeriksa pajak itu mencakup semua transaksi, baik transaksi wajib pajak itu sendiri ataupun transaksi-transaksi juga pihak lain. Nah, di dalam data-data atau dokumen tersebut tentunya terdapat informasi-informasi yang dalam tanda kutip merupakan informasi yang menjadi rahasia perusahaan, misal mulai dari harga pokok penjualan. Nah, hal-hal seperti ini apabila terungkap ke publik maka akan menjadikan persaingan usaha menjadi diketahui oleh pesaing, nah, sehingga hal-hal yang seperti ini yang dikhawatirkan akan terjadi. Kurang lebih seperti itu. Kalau dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di situ kan ada tercantum bahwa wajib pajak itu berhak untuk mendapatkan penjelasan
pengajuan keberatan, kemudian rekaman yang dapat menjadi alat bantu untuk mengingat, mendokumentasikan, ya, dan untuk bahkan untuk bisa membela diri. Nah, dari sudut pandang termohon, ini kalau misalnya nih, ini kan termohon mengecualikan nih terkait permohonan dari pemohon nih, untuk melakukan perekaman. Kalau yang melakukan perekaman pihak termohon, kemudian hasil rekamannya diminta bagaimana? Itu pun kami kecualikan, yang mulia. Jadi rekaman ini sebagai internal control untuk internal DJP sendiri. Jadi untuk informasi yang diperlukan oleh pemohon itu semuanya sudah tertuang dalam proses berita acara, dalam dokumen berita acara yang diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, kalau misalnya rekamannya dikecualikan, bagian akuntabilitasnya di mana letaknya? Akuntabilitas publiknya. Hak-hak wajib pajak, karena yang diperiksa adalah spesifik satu wajib pajak, maka hak-hak wajib pajak tersebut kita penuhi semua, mulai dari penyampaian hasil pemeriksaan di awal ketika dia menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan juga diketahui, disampaikan, kemudian ketika pembahasan ada berita acaranya, apabila wajib pajak tidak puas dengan hasil pemeriksaan, dia bisa mengajukan keberatan ke pimpinan Direktorat Pajak, kemudian banding ke pengadilan pajak sampai sengketa ataupun PK di mahkamah. Ya, kalau misalnya wajib pajaknya nggak puas dengan pembahasan pada saat itu, dia kan harus mengajukan banding ya, harus mengajukan banding atau keberatan kan harus ada keberatan baru kemudian banding ya kan harus ada bukti nih. Buktinya yang dibutuhkan kan misalnya rekaman, salah satunya adalah rekaman sidang, rekaman pada saat pemeriksaan itu gimana? Saya pikir tidak perlu rekaman karena berita acara, dokumen yang diperlukan di pengadilan bahkan tidak pernah meminta mana rekaman pembahasan akhir pemeriksaan, mana rekaman proses pemeriksaan. Yang diminta adalah dokumen-dokumen. Mana kertas kerja pemeriksaannya, majelis berhak meminta. Mana berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu diminta oleh majelis di pengadilan pajak. Seandainya nih, anggap saya masyarakat awam yang kemudian berpikir dalam hal pemeriksaan itu terjadi misalnya intimidasi dan sebagainya lah, itu kan biasa ya terjadi di pemeriksaan ya, bukan hanya di pajak, jadi secara umum pemeriksaan juga banyak masyarakat yang mengeluh gitu, terjadi intimidasi dan sebagainya. Kan tidak bisa diklarifikasi ketika tidak ada bukti gitu, itu gimana? Nah, banyak mekanismenya yang mulia. Jadi apabila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas pajak misalnya, maka saluran pengaduannya ada, dan itu tentunya harus disertai dengan misalnya ada bahkan ketika pegawai kami pun kok meminta sesuatu gitu ya, nah itu pun bisa dilaporkan ke inspektorat di tempat. Tapi kan berarti hanya memeriksa orang dalam nih, dari bagian pajak sendiri kan yang bisa melihat rekaman itu benar nggak sih ada intimidasi, benar nggak sih ada misalnya pemerasan dan sebagainya gitu. Nah tentunya pihak namanya Direktorat Kisda, Kepatuan lah, semacam Direktorat Kepatuan. Ya tentunya orang-orang bukan orang-orang yang diragukan kredibilitasnya yang mulia. Dengan melihat rekaman itu tentunya mereka akan memutus benar atau tidak dugaan itu. Ya sekarang kalau dari pihak wajib pajak ingin membuktikan bahwa itu terjadi, bagaimana kalau dia nggak punya informasi atau rekaman tersebut? Karena kalau kita bicara secara umum, tidak ada pelarangan sebenarnya untuk melakukan perekaman gitu. Bagian dari akuntabilitas, transparansi informasi publik saat ini kan bahkan sidang saja dibuka dan terbuka untuk umum. Kenapa? Karena ya pada saat itulah hakim akan diadili saat dia juga sedang mengadili begitu kan. Nah, bagaimana kemudian transparansi yang dilakukan oleh bagian pajak ketika melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak begitu, karena ini kan bagian yang sangat krusial sebenarnya. Nah, porsinya kan lebih dugaan ada tanda kutip intimidasi yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Nah, kalaupun misalnya ada dugaan seperti itu dan wajib pajak melaporkan ke direktorat terkait di kami yang bertugas untuk menguji kepatuhan itu, menguji kode etik dan sebagainya. Nah, sangat dimungkinkan pihak wajib pajak ketika melaporkan itu nanti bersama-sama dengan Direktorat Kisda dalam hal ini untuk sama-sama melihat rekaman itu, tapi tidak untuk diberikan, untuk membuktikan apa betul di dalam proses pemeriksaan ada intimidasi. Terima kasih Ketua.
mengacu dengan sidang ini juga. Ya, sidang ini kan sifatnya terbuka. Bahkan untuk pembahasan kecuali yang sifatnya tertutup. Nah, barangkali menjadi referensi bahwa mana hal-hal yang tetap terlihat, semua bisa dilihat, tapi menjadi pertimbangan ketika itu mau diberikan untuk hal-hal yang sifatnya memang terbuka. Karena di satu sisi pihak dalam hal ini Kementerian Pajak bisa melakukan perekaman, ya kan? Tapi di sisi lain mereka tidak punya hak untuk memilikinya. Jadi ini mungkin dilihat dari sisi-sisi yang kacamata masyarakat, bukan kacamata dari kementerian sendiri. Artinya, kalaupun memang mau tidak diberikan, maka mungkin menjadi pertimbangan juga tidak usah sama-sama merekam. Tidak usah sama-sama merekam. Karena kan ketika kita jangankan merekam, untuk memoto saja, ibaratnya kan itu menjadi suatu kita minta izin atau apa ya. Jadi mungkin ini menjadi kajian lagi. Saya bisa memaklumi, kami bisa memaklumi wujud konsekuensi ini. Tetapi barangkali perlu dilihat dari sisi masyarakat dalam hal transparansi. Ya. Karena tidak ada yang harus ditutupi sepanjang untuk haknya dia. Kecuali pemohon minta rekaman untuk PT lain yang tidak mungkin jadi kuasanya. Jadi kesimpulan adalah mungkin dilihat dari kacamata yang seimbang antara termohon sama dalam hal ini dari pajak dan masyarakat. Itu aja. Terima kasih. Ini Ketua, pihak termohon itu waktu pelaksanaan interview ya istilahnya, pemeriksaan ya, itu apakah di awal ada kalimat yang sifatnya persetujuan dua pihak bahwa pemeriksaan tersebut direkam? Ada nggak? Jadi misalnya kalau Tentunya disampaikan yang mulia, tentunya disampaikan karena di dalam pernya itu menjadi kewajiban petugas pajak untuk melakukan perekaman. jadi waktu pemeriksaan itu dimulai disebut gitu ya, ini pemeriksaan direkam oleh pihak pajak gitu, terus kemudian atas persetujuan yang diperiksa rekaman dimulai gitu. Terus kemudian di DIK-nya pihak termohon, daftar informasi dikecualikannya termohon, soal rekaman ini sudah ada wujud konsekuensinya, sudah bisa diperhatikan. Oh ini ya, yang ini ya, yang nomor PK 11 ini. Nomor urut 97. Coba lihat, coba boleh lihat Pak. Ini yang saya terima lembar uji konsekuensi LPK 11 perubahan lembar uji konsekuensi LPK 8. Iya, yang nomor berapanya? 97 Pak. 97. Nomor 97. Maksudnya 97 itu dari mana lihatnya? Nomor urut. Coba Pak. Halaman 2. Oh, halaman 2. Halaman 214 kalau di. Oh, ini Lembar 2. dipotong ya? Iya. Gambarannya. Nggak lengkap ya berarti ya? Nggak dikasih lengkap kita ya? Tebal sekali. Oh, tebal sekali. Oke. Nah, di sini soalnya nggak ada 97-nya. Jadi
hasil rekaman suara, audio gimana Pak? Coba penjelasannya. Hasil rekaman suara, audio dan atau gambar visual yang dilakukan oleh pihak wajib pajak dalam pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada setiap tahapan pemeriksaan merupakan informasi yang dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Kenapa? Kalau dibuka Dapat bahayanya apa? Kalau dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, terlibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak dan atau wajib pajak lawan transaksi, dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dan atau wajib pajak lawan transaksi dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya berdasarkan surat pemeriksaan. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan pasal 34 Undang-Undang KUP semua telah diubah dengan perubahannya dan seterusnya diancam pidana sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang KUP serta penjelasannya. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan pasal 95. Oke. Jadi aturan atau regulasi terkait yang berisi ancaman pidana ini terkait rekaman atau apa? Terkait semua informasi yang disampaikan pada waktu pemeriksaan untuk kasus ini ya. Jadi karena saya belum baca. Nah, ketika dilakukan proses perekaman, otomatis kan informasi tersebut ada dalam perekaman itu yang mulia. Jadi ketika tidak ada jaminan bahwa rekaman itu terjamin tidak akan tersebar kemana-mana, nah itu menjadi risiko jadi pejabat bahwa dia menyebarkan informasi wajib pajak. Ya, jadi pejabat-pejabat terkait di Undang-Undang KUP, di Undang-Undang apalagi ada Undang-Undang 23 2006 itu terancam pidana kalau membocorkan informasi Yang disampaikan oleh wajib pajak. Pada saat pemeriksaan. Eksplisit kayak gitu. Dalam kasus ini pada semua informasi yang disampaikan, tidak hanya pada saat pemeriksaan, SPT yang disampaikan ketika proses surat himbauan. Boleh dibawa itu undang-undang terkaitnya? Ya, yang terkait dengan tolong ditunjukkan teksnya. Kami buka laptop boleh? Boleh buka laptop, buka device apa gitu. Izin yang mulai menambahkan sembari budaya mencari terkait dengan ketentuan tersebut. Menarik sekali ketika tadi sempat ditanyakan ya, bagaimana ketika dalam proses pemeriksaan tersebut terdapat indikasi intimidasi atau sejenisnya gitu ya. Kita kemudian tidak hanya kemudian bisa melihat apakah ada indikasi intimidasi atau tidak hanya dari bukti perekaman. Kenapa? Karena bukti peliput atau perekaman audiovisual merupakan suatu informasi yang dirahasiakan dalam konteks Direktorat Jenderal Pajak. Tapi tindakan dugaan intimidasi tersebut kan dapat dilihat dari kronologis fakta, kemudian tindakan-tindakan yang patut diduga mengandung unsur atau muatan intimidasi. Nah, hal-hal tersebut kan bisa diukur gitu ya, secara objektif. Misalnya dalam proses pemeriksaan ada saksi, dan kalaupun kemudian mau dibuktikan dalam konteks pengadilan, yang bersangkutan dapat dihadirkan di hadapan majelis hakim sebagai saksi, terlepas daripada pro kontranya gitu. Sehingga kemudian ukuran indikator untuk menilai apakah ada dugaan intimidasi atau tidak, salah satunya adalah bisa dilihat dari saksi. Kemudian yang kedua, ketika Direktorat Jenderal Pajak melakukan tugas dan fungsinya, kita kemudian melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang dan PMK. Nah, di dalam PMK pemeriksaan sendiri kemudian kan diatur ya terkait dengan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan adanya berita acara peminjaman dan lain sebagainya gitu. Nah, sebetulnya kan bisa diukur gitu ya, bahwa kemudian ketika wajib pajak menyerahkan sesuatu atau tidak menyerahkan sesuatu, menyerahkan sebagian atau tidak menyerahkan seluruhnya dokumen-dokumen yang diminta, itu kan ada berita acaranya gitu. Nah, berita acara tersebut kan bisa menunjukkan adanya konsensus in idem atau permufakatan kehendak bahwa ternyata
dokumen-dokumen ini tidak mau diserahkan, tidak bisa diserahkan, atau mau diserahkan sebagian atau seluruhnya. Dan itu bisa jadi petunjuk apakah ada intimidasi dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian menjadi indikator lainnya kenapa kemudian indikator dugaan intimidasi tidak selalu harus dilihat dari peliputan audiovisual. Gitu. Ya, jadi kan itu yang ditanyakan tadi ya, apakah di awal rekaman itu dimintai persetujuan kepada yang diperiksa. Jadi apa istilahnya tadi? Konsensus apa? Provokator ganda konsensus ini. Jadi apakah ini baik konsen dari dua pihak atau enggak? Baik. Dan di samping itu sembari Pak Huda yang mencari, kami pun ingin menambahkan juga bahwa yang Mulia Komisioner tadi menyebutkan juga terkait dengan asas transparansi ya. Tapi kami sendiri pun sebagai pejabat publik diikat juga oleh Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana di dalamnya pun mengatur terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yakni kemudian kami pun mengedepankan prinsip kehati-hatian, kemudian asas kecermatan juga gitu ya, dan kemanfaatan. Bagaimana kemudian ketika informasi yang seharusnya dirahasiakan ini kemudian tersebar ke publik lewat pemberian peliputan perekaman kepada wajib pajak yang bersangkutan, di mana bisa saja terjadi bahwa unsur yang terdapat di dalam peliputan tersebut itu mengandung muatansi wajib pajak atau pihak ketiga yang kemudian berpretensi atau berdampak terhadap persaingan usaha tidak sehat, kemudian bisa menyebabkan terbongkarnya informasi yang seharusnya dirahasiakan. Saya nanya praktis deh. Ini kan ada poin soal, saya minta contoh yang pernah terjadi gitu ya. Ada nggak contohnya tuh tadi soal persaingan tidak sehat, terus tadi soal apa? Istilahnya tuh kalau di sini disalahgunakan untuk penipuan, terus penawaran iming-iming, pernah nggak? Bisa nggak saya disebutkan contoh praktis yang pernah terjadi di kasus ini gitu? Ada menawarkan iming-iming, kayak gimana sih contohnya gimana? Yang disebabkan oleh bocornya informasi yang bapak-bapak, ibu-ibu ini kecuali tadi. Betul, baik. Mohon izin, karena kami kemudian terdiri dari beberapa unit dan direktorat terkait dengan informasi dan data yang Bapak tanyakan tadi, kami perlu mengkolek terlebih dahulu kepada direktorat terkait. Karena itu berkaitan dengan fakta yang terjadi hari-hari ini di lapangan gitu. Tapi kalaupun kemudian kami boleh berpretensi atau melakukan prediktabilitas sebagai seorang insan yuris bahwa potensi itu besar terjadi, kemungkinan itu selalu ada terjadi gitu. Dan kami di sini dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, kemudian mencoba untuk menjaga hal tersebut. Sekalipun mungkin ANSI ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan secara jelas dan letterlock terkait dengan pelarangan peliputan oleh wajib pajak secara audiovisual gitu. Tapi sekalipun undang-undangnya sendiri tidak menyebutkan secara letterlock pelarangan tersebut, tapi kami sendiri di sini bertindak sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan mengedepankan asas-asas tersebut. Ya kalau sempat dikorek lewat komunikasi, kita butuh contohnya ya. Jadi biar terbayang secara empiris bentuk bahayanya kalau dibuka, karena itu esensi untuk dikonsultasi. Demikian Tuan. Baik, saya ke pemohon dulu sebelum ke pemohon ini. Pemohon pada saat dilakukan pemeriksaan, ada tidak mengajukan atau meminta izin untuk melakukan rekaman? Baik, terima kasih Majelis Komisioner yang terhormat. Dalam praktek yang kami alami, ya, ketika termohon tadi mengatakan bahwa termohon sebelumnya pada saat pemeriksaan akan dimulai meminta izin untuk direkam, itu fakta empiriknya tidak demikian, ya, tidak pernah itu terjadi. Jadi yang disampaikan termohon ini mungkin untungnya ini bukan persidangan pro justisia ya. Ini ada konsekuensi pidananya di pasal 242 KUH pidana. Karena apa? Karena termohon tidak pernah melakukan itu terhadap pemohon. Kalau termohon mau merekam, dia rekamnya sendiri. Dia tidak pernah meminta izin kepada pemohon dengan mengatakan bahwa pemohon sebelum pemeriksaan dimulai kami akan rekam, ya. Apakah pemohon sepakat atau tidak? Tidak pernah itu ditanyakan. Karena pemohon masuk ke dalam ruangan
yang notabene itu berada di kantor termohon. Ya. Jadi termohon tidak pernah meminta izin kepada pemohon. Jadi kan kalau berdasarkan ketentuan di peraturannya termohon, itu dikatakan di dalam ruangan yang akan direkam. Tapi pada saat pemeriksaan itu tidak disampaikan kepada pemohon bahwa ini pembicaraannya akan direkam ya, melalui video, audio, visual dan sebagainya, tidak disampaikan. Tidak pernah. Baik, nah dari pemohon sendiri ada meminta nggak untuk melakukan perekaman dari pihak pemohon? Nah, pemohon justru mengajukan, ya. Pemohon mengajukan supaya diliput audio visual, dan ini juga disetujui oleh prinsipal, ya, supaya ada asas transparansi. Kenapa pemohon ajukan majelis komisioner? Karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, pemohon merasa diintimidasi dan diperas senilai 16 miliar. Ini faktanya terbuka ya. Jadi kalau termohon tidak setuju, prinsipal pun bisa dihadirkan. Nah, oleh karena itu, pemohon belajar dari pengalaman tahun pemeriksaan 2016 sampai 2018, di mana pemohon ya dikenakan pajak 16 miliar dan termohon tidak bisa membuktikan rekamannya. Yang terjadi pada waktu itu adalah tanda petik bargaining. Kalau Anda tidak mau membayar setengahnya, kami terbitkan 16 miliar. Nah, ini terungkap oleh prinsipal sendiri. Kalau termohon keberatan, termohon harusnya bisa membuktikan itu. Tidak ada indikasi pemerasan, tidak ada indikasi intimidasi. Tapi termohon tidak bisa membuktikan itu. Pernah diminta rekamannya? Pernah majelis. Ya, justru kami mengalami hal yang kedua, makanya kami mohonkan berdasarkan pengalaman yang pertama yang tidak bisa dibuktikan. Ya, jadi ini berdasarkan fakta empirik, ya, yang dialami oleh pemohon sendiri. Ya. Jadi pada persidangan sebelumnya majelis pemohon sampaikan kalau termohon tidak setuju dengan pengenaan pajak 16 miliar terhadap pemohon, termohon bisa cari datanya. Ya, itu ada. Tapi itu fakta sebelumnya. Nah, fakta yang terakhir yang baru saja terjadi juga demikian. Kami mengajukan tahun 2024 pemohon kembali diperiksa, pemohon mengajukan permohonan untuk diliput audiovisual. Tapi kemudian termohon tidak sepakat, ya. Nah, itu sebabnya pemohon mengajukan permintaan informasi. Demikian majelis. Nah, biasanya kan kalau habis pemeriksaan itu ada berita acara pemeriksaan yang ditandatangani bersama. Itu dilakukan tidak? Untuk pemeriksaan yang terakhir, karena termohon tidak mengizinkan, maka kami tidak melanjutkan majelis. Berdasarkan fakta tahun sebelumnya, untuk menghindari hal itu terulang kembali, maka kami tidak melanjutkan pemeriksaan. Karena permohonan kami ditolak tanpa dasar hukum. Pemohon ini kan tadi dari pihak termohon mengatakan kehati-hatian melindungi kalau informasi di dalam disampaikan kepada publik gitu ya. Kalau kita bicara ini kan dalam pemeriksaan itu yang hadir hanya pihak termohon dan pemeriksa dan pihak pemohon ya. Nah, kalau informasi itu kemudian ini kita ambil misalnya bocor kepada publik atau tersampaikan ke publik, ada masalah nggak dari pihak pemohon? Justru itu majelis. Pemohon agak bingung ya jawaban termohon ini ya. Menurut pemohon berlebihan ya. Kenapa? Karena kita tahu pemeriksaan pajak itu di dalam undang-undang KUP itu ranah publik, bukan ranah privat. Karena tujuan pemeriksaan itu majelis adalah untuk mengambil harta wajib pajak menjadi milik negara. Jadi harus transparan, tidak bisa tidak. Ya, bagaimana kemudian pemerintah itu bisa mendapatkan pendapatan dari pajak yang pada awalnya milik warga negara? Ini harus transparan, tidak bisa tidak. Itulah filosofis lahirnya undang-undang KUP. Maka undang-undang KUP itu sebenarnya undang-undang yang bersifat publik, bukan privat. Ya, oleh karena itu, maka pemeriksaannya juga harus bersifat terbuka. Nah, kalau tadi majelis mengatakan apa dampaknya, pemohon tidak melihat dampaknya. Yang disampaikan termohon tadi bahwa itu berakibat persaingan usaha, contoh kasusnya yang mana? Ya, contoh kasusnya yang mana sampai dengan detik ini pemohon tidak melihat contoh kasus itu. Makanya pemohon mengatakan itu berlebihan. Kenapa majelis? Karena semuanya sudah terbuka. Nah, pemohon ingin memberikan penjelasan. Kalau pemeriksaan itu dilakukan misalnya terhadap pajak penghasilan, ya, tentu termohon sudah bisa mengetahui. Lawan transaksi juga bisa tahu kalau perusahaan A membeli kepada B, B menjual kepada A. Itu sudah bisa dilihat secara online. Tidak ada yang tertutup di situ. Yang apa yang tertutup?
Maka kalau tadi pemohon mengatakan persaingan usaha yang mana? Tidak ada kasusnya masuk karena pemeriksaan pajak dilanjutkan ke KPPU. Tidak ada kasusnya majelis. Makanya kalau termohon bisa membuktikan kasusnya, pemohon sangat senang supaya publik bisa tahu yang mana kasusnya. Persaingan usaha yang mana? Sejak KPPU berdiri sampai sekarang nggak ada kasus muncul pasca pemeriksaan pajak. Ya, jadi itu yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak majelis. Kemudian tadi termohon mengatakan bahwa peliputan elektronik audiovisual itu tidak pernah diminta di persidangan. Itu kata siapa? Termohon aja nggak pernah ikut sidang. Ya, pemohon berkali-kali ikut sidang. Itu majelis mengatakan mana buktinya. Lalu terbanding atau tergugat kalau di pengadilan pajak mengatakan, oh nanti kami mintakan kepada pihak terkait sampai sidangnya selesai, nggak ada majelis perekamannya. Nah tentu pemohon kan tidak bisa membuktikan karena memang pemohon tidak diizinkan merekam dan juga pemohon tidak diberikan rekamannya, salinan rekamannya. Jadi apa yang mau dibuktikan di persidangan kalau nggak ada alat buktinya? Seharusnya kalau termohon tadi melarang sesuai dengan apa yang disampaikan ketua majelis, termohon bisa menyampaikannya di muka persidangan. Tapi kan nggak bisa juga. Jadi kalau termohon mengatakan tidak diminta, itu kata siapa? Ya, fakta empiriknya pemohon yang hadir bersidang kok, ya di pengadilan pajak itu tetap diminta, cuma tidak bisa dibuktikan. Ya, jadi pernyataan termohon ini berlebihan kalau menurut pemohon. Ya, kemudian tadi termohon mengatakan bahwa untuk membuktikan adanya dugaan indikasi pemerasan atau intimidasi bisa dihadirkan saksi. Lagi-lagi pemohon harus mengatakan termohon ini nggak biasa bersidang. Kalau dalam pemeriksaan pajak itu yang hadir cuma dua pihak, satu pemeriksa pajak, dua wajib pajak. Kalau wajib pajak itu majelis hadir, katakanlah direkturnya hadir, kepala akuntingnya hadir, kepala pajaknya hadir, kemudian dihadirkan di persidangan, mereka tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Makanya termohon tidak paham. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai satu entitas. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Karena apa? Karena karyawan perusahaan atau wajib pajak ya dianggap sebagai pemohon. Karyawan akunting ya dianggap sebagai satu entitas dengan wajib pajak sebagai penggugat atau pemohon. Maka dia tidak bisa dianggap sebagai saksi yang mandiri untuk bisa memberikan keterangan. Maka kalau tadinya kalau wajib pajak itu hadir katakanlah 5 orang majelis dalam pemeriksaan pajak, lalu pemeriksanya juga yang memeriksa itu ada 4 orang yang terdiri dari supervisor, ketua tim, anggota, biasanya 4 orang, bisa kurang atau bisa lebih, maka ini tetap dianggap dua entitas dan dua entitas ini adalah para pihak yang hadir di pengadilan pajak. Maka kalau termohon mengatakan bisa menghadirkan saksi, siapa saksinya? Biasa kalau termohon beracara, kalau nggak biasa sulit. Ya, maka tidak ada yang bisa menjadi saksi. Pegawai wajib pajak tidak bisa dihadirkan sebagai saksi karena dia dianggap satu entitas oleh hakim pengadilan pajak. Pertanyaannya, kalau begitu alat bukti apa dong yang bisa diajukan, yang bisa diperlihatkan untuk membuktikan tidak adanya dugaan pemerasan atau intimidasi? Tidak ada. Ya, makanya Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan pajak ini belum independen karena tidak satu atap dengan Mahkamah Agung. Salah satunya adalah hal-hal yang seperti ini. Bagaimana kemudian beracaranya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan saksi itu tidak relevan ya, karena itu bukan fakta empirik. Ya. Baik, saya ke termohon. Termohon kalau melakukan pemeriksaan itu ketika akan melakukan perekaman sampai kepada pihak wajib pajak. Izin yang mulia, tadi pemohon menyampaikan di dalam faktanya tidak pernah disampaikan. Tapi secara ketentuannya harusnya disampaikan. Kalau itu kan kasuistik gitu ya. Jadi kalau prosedurnya karena ini direkam harus disampaikan. Jadi kalau misalnya pemeriksa yang dialami oleh pemohon tidak menyampaikan, itu kan kasuistik ya. Iya, tapi kan harusnya pemeriksa pajak harusnya paham dong aturan itu. Ini kalau surat edaran Dirjen Pajak nomor 12 tahun 2016 masih berlaku kan? Tentang apa? Di sini ada ketentuannya, pemeriksa pajak harus memberitahukan kepada wajib pajak bahwa akan dilakukan perekaman terhadap pelaksanaan Saat ini masih berlaku yang masih berlaku kan? Berarti kan
Prosedurnya seperti itu. Iya, Berarti betul. kami sampaikan. Prosedurnya sini harus loh. Artinya itu sesuatu yang tidak boleh dilupakan sebenarnya sama pemeriksa pajak. Betul, makanya tadi kami sampaikan kan, Iya. prosedur itu pasti dijalankan. Soal kasuistik yang pemohon sampaikan bahwa dia tidak disampaikan, ya silakan ajukan protes ketika itu gitu kan, ketika di pengadilan pajak atau seterusnya gitu. Nah itu saya bilang, kalau tidak ada bukti rekaman, karena ini hanya berdasarkan omongan nih, gimana kita bisa membuktikan bahwa kan bisa saja nih, saya sebagai pemeriksa kan udah disampaikan, saya nggak ada buktinya, karena kan hanya sebatas omongan nih, tidak ada bukti, misalnya rekaman yang bisa kita periksa bareng, terus kita lihat bahwa di situ memang dari pemeriksa kemudian menyampaikan ini akan direkam ya Pak dan bla bla sebagainya, gitu kan? Nah, tadi dikatakan bahwa di situ ada informasi-informasi yang harus dirahasiakan. Pertanyaan saya, apa sih dari pemeriksaan itu yang secara spesifik harus dirahasiakan atau kemudian memberi dampak nih kalau itu diketahui publik? Karena kan kalau kita bicara pemeriksaan itu kan hanya antara tim auditor atau pemeriksanya dari pihak termohon dan pemohon. Misalnya saya menjadi pemohon, kalau saya mau merahasiakan itu hak pribadi saya karena itu berbicara tentang perusahaannya pemohon misalnya gitu kan. Tapi kalau pemohon kemudian mau mengungkapkan kepada publik apa-apa yang rahasia menurut pemohon yang berkaitan dengan perusahaannya, itu kan hak dari pemohon gitu loh, bukan hak dari termohon kemudian berpikir untuk melindungi data pribadi, identitas dan sebagainya dari pemohon gitu. Baik, misal pemeriksa pajak memeriksa Bu Vici. Iya. Ketika proses pemeriksaan itu pasti pemeriksa akan cek aset-aset Bu Vici, mulai dari rekening, aset, fixed aset dan seterusnya, usahanya dan seterusnya, keluarganya dan seterusnya. Kalau itu terungkap ke publik, maka pemeriksa sesuai undang-undang dia bisa dituntut. Kecuali kalau Bu Vici sendiri yang menyampaikan, ini loh saya punya rekening sekian miliar, saya punya aset sekian banyak. Kalau yang menyampaikan Bu Vici sendiri, oke, nggak masalah. Ya itu justru itu tadi saya bilang. Ketika itu proses rekaman, ketika di situ ada kami petugas pajak di situ, ya kan? Ya. Bu Vici rekeningnya berapa, gitu kan? Data kami seperti ini. Bu Vici asetnya berapa? Data kami seperti ini. Ya. Ketika itu terungkap keluar, berarti otomatis kan kami petugas pajak, pemeriksa pajak tidak menjalankan undang-undang untuk merahasiakan data itu. Oh tidak Pak, Bapak keliru dalam menafsirkannya. Saya diperiksa sebagai wajib pajak, kalau saya keberatan untuk kepada Bapak saya sebagai pemeriksa saya keberatan informasi pribadi saya ketahuan, saya tidak akan ngomong. Misalnya saya disuruh isi formulir saja, alamat rumah itu informasi rahasia. Saya tidak berkenan alamat rumah diketahui, saya tidak akan isi supaya tidak diketahui oleh pihak lain. Ketika saya mengungkapkan kepada Bapak, berarti saya berkenan informasi pribadi saya diketahui oleh pihak lain. Ya, sekarang yang kemudian menyampaikan misalnya rekamannya nyampe nih kepada publik. Yang menyampaikan bukan pihak Bapak, kecuali pihak Bapak yang menyampaikan kepada publik, berarti Bapak yang membuka identitas dari wajib pajak. Tapi ketika wajib pajak saya diperiksa dan saya berkenan itu diketahui oleh publik berapa aset saya, berapa harta saya, itu menjadi rahasia pribadi saya yang saya ikhlas, saya rela, saya mau membukanya untuk publik. Identitas pribadi atau rahasia pribadi itu kalau pihak yang bersangkutan berkenan untuk membukanya, itu menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan, gitu loh. Bukan tanggung jawab, kecuali termohon nih badan publik yang membuka rekaman itu kepada orang lain, diketahui oleh orang lain dari pihak termohon, maka pihak termohon yang membuka identitas atau rahasia pribadi dari pihak wajib pajak. Ini kan yang diperiksa wajib pajak nih. Saya sebagai wajib pajak saya nggak apa-apa informasi pribadi saya diketahui publik. Saya akan mengeksposnya di media sosial misalnya. Tanggung jawabnya dari wajib pajak, bukan di tanggung jawabnya badan publik. Karena bukan badan publik yang menginformasikan kepada masyarakat atau kepada publik. Izin yang mulia, bunyi pasal 34, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Betul. Termohon dilarang, tapi wajib pajak tidak dilarang. Ketika proses pemeriksaan direkam, wajib pajak kan menyampaikan data informasi kepada petugas pajak. Betul. Nah, Bapak gini ya, saya Nah, berarti kan menginformasikan betul. Saya punya utang 20 juta misalnya.
Bapak kemudian menginformasikan ke orang lain, oh Bu Vici itu punya utang 20 juta, Bapak salah karena Bapak mengungkapkan rahasia pribadi saya. Tapi kalau kemudian saya setelah diperiksa, saya mengumumkan kepada publik melalui video itu, publik tahu saya punya utang 20 juta, saya membuka sendiri videonya, saya tidak bisa disalahkan karena itu informasi pribadi saya yang saya buka kepada publik. Jadi pertanyaan saya, itu kan mengatur ke badan publik Anda nggak boleh ngomong loh kepada publik gitu loh. Tapi pihak wajib pajak sebagai pribadi yang diperiksa, dia sebenarnya bebas menginformasikan itu. Maka pertanyaan saya, kalaupun wajib pajak diatur tidak boleh, ini kan kita bicara dari dua sisi. Badan publik Anda diatur nih, pemeriksa dan sebagainya tidak boleh mengungkapkan rahasianya wajib pajak. Tapi ada nggak diatur wajib pajak, Anda juga nggak boleh ngomong nih kepada publik terkait rahasia pribadi Anda nih, ada nggak diatur begitu? Mohon izin, yang mulia komisioner yang berhormat, kami menyadari dan memahami keterangan alur dari yang mulia sampaikan ya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa informasi yang terdapat di dalam proses peliputan audiovisual terkait dengan informasi wajib pajak yang bersangkutan itu mengandung informasi perpajakan, data perpajakan dari pihak ketiga, lawan transaksi atau wajib pajak lain yang memiliki korelasi dengan proses bisnis dari yang bersangkutan. Sehingga manakala unsur-unsur tersebut itu terpotret di dalam proses peliputan audiovisual dan kemudian katakanlah ANSI dimiliki oleh kemudian wajib pajak yang bersangkutan hanya dengan mendasarkan bahwa dominasi proses peliputan itu adalah berkaitan dengan subjek yang bersangkutan, tapi ternyata ada aspek-aspek minor yang ternyata menyangkut terkait dengan wajib pajak lain, pihak transaksi yang menyangkut dengan pihak ketiga atau kemudian core bisnis yang mungkin tidak nampak secara makro. Hal tersebutlah yang berpotensi untuk menimbulkan kegetiran di kemudian hari, khususnya terkait dengan bocoran informasi perpajakan wajib pajak pihak ketiga atau transaksi lainnya yang kemudian akan berdampak sistemik gitu. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa ternyata pemohon atau pihak-pihak lainnya itu ternyata memiliki wajib pajak atau prinsipio di luar negeri. Bayangkan ketika kemudian informasi yang seharusnya dirahasiakan dalam ranah global, dalam ranah nasional, ternyata kemudian bisa berdampak secara internasional. Kalau ternyata itu merupakan informasi yang di dalamnya terdapat unsur yang harus dikecualikan, unsur yang harus dirahasiakan gitu. Dan kembali lagi terhadap hal tersebut, kami mengedepankan prinsip kehati-hatian. Saya boleh kemudian menanggapi juga terkait dengan aspek lain yang sudah disampaikan oleh pemohon, yang mulia? Ya, silakan. Baik. Kami kemudian begitu menyesalkan juga gitu ya, karena pemohon menggunakan argumentum ad hominem hanya dengan berargumentasi bahwa kemudian kami dianggap tidak melakukan proses persidangan, kemudian meniadakan fakta bahwa kami kemudian mengetahui aturan hukum. Bahwa kemudian perlu kami tegaskan juga berdasarkan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang 14 2006 tentang pengadilan pajak, alat bukti itu terakumulasi secara eksplisit, surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak dan atau pengetahuan hakim. Dan di dalamnya itu kemudian tidak ajak mengatur terkait dengan rekaman peliputan audiovisual, sehingga argumentasi dari pihak pemohon yang menyatakan bahwa dalam konteks pengadilan pajak itu kemudian alat bukti yang disampaikan itu adalah harus perekaman audiovisual jelas terbantahkan. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang 14 2006 tentang pengadilan pajak, bahwa alat bukti dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan atau pengetahuan hakim. Kemudian kita pun melihat bahwa dalam proses tadi saya menyampaikan bahwa terkait dengan indikasi adanya dugaan intimidasi itu bisa dilihat dari saksi. Boleh dicermati kembali bahwa tadi saya mengungkapkan bahwa kehadiran saksi pun terlepas daripada pro kontra. Saya kemudian tidak mengatakan bahwa saksi tersebut itu adalah sosok yang kemudian serta-merta akan diterima oleh hakim. Karena di awal perbincangan ide saya menyebutkan tentunya dengan semua pro kontranya. Rampaknya pihak pemohon tidak mencermati argumentasi saya secara detail dan komprehensif. Kemudian kita melihat juga bahwa dalam proses pemeriksaan saksi pun tidak hanya sebatas di pengadilan pajak,
bisa juga di pengadilan negeri dan atau pengadilan tata usaha negara, tentunya dengan objek dan kewenangan absolut dan kompetensi sebagaimana diatur dengan undang-undang dan dasar hukum yang dipakai. Itu yang kemudian menjadi dasar rasio legis kami kemudian mengungkapkan hal-hal yang sekiranya perlu kami sampaikan untuk bisa meluruskan disorientasi paradigma yang terbudidayakan tadi. Terima kasih. Nah, saya ke pemohon. Pemohon tadi yang disampaikan. Ada tidak dalam hal pemeriksaan wajib pajak itu kemudian potensi membuka rahasia dari pihak ketiga? Ya, terima kasih Majelis Komisioner yang terhormat. Lagi-lagi pemohon harus menyampaikan fakta empirisnya itu tidak ada. Ya. Jadi semua transaksi itu transaksi yang sifatnya terbuka dan didokumentasikan oleh para pihak. Kalau tadi termohon mengatakan termohon harus menjaga kerahasiaan ini karena apa? Karena harus menjaga data daripada lawan transaksi pemohon. Ya. Sementara sampai dengan detik ini tidak ada lawan transaksi yang keberatan ketika wajib pajak diperiksa dan datanya terungkap. Nggak ada kasusnya. Karena memang transaksinya memang harus demikian. Contoh misalnya majelis, perusahaan A beli barang dari perusahaan B, ya. Perusahaan A diperiksa, lalu perusahaan B keberatan karena kalau transaksi itu terjadi. Pertanyaannya, tadi termohon menggunakan narasi rasio legis. Keberatannya perusahaan B itu ketika datanya diungkapkan dalam pemeriksaan itu di mana? Karena memang faktanya transaksi itu terjadi, ya. Jadi keberatannya di mana? Nggak relevan sama sekali jawabannya. Makanya sampai sekarang pemohon katakan tidak ada kasusnya. Ketika anggota Majelis Komisioner menanyakan tadi kepada termohon, ada nggak kasusnya? Pemohon sangat menunggu sekali itu mana kasusnya. Sampai dengan detik ini tidak ada lawan transaksi yang pernah keberatan dalam setiap pemeriksaan pajak. Bahkan kami menangani banyak perkara pemeriksaan pajak itu secara terbuka, sampai dengan sekarang tidak ada lawan transaksi yang keberatan. Karena memang sudah konsekuensi menjadi lawan transaksi, ya. Apalagi sekarang sudah ada kortex, sudah terbuka, tidak ada lagi yang ditutupi. Kemudian majelis, pemohon perlu meluruskan juga, ya. Tadi termohon ini mengatakan mengenai alat bukti, ya, seperti seolah-olah termohon ini seorang ahli, padahal pemohon menjadi ahli beberapa kali di pengadilan pajak dan pengadilan negeri, ya. Pemohon perlu luruskan bahwa tadi termohon menjelaskan mengenai 5 alat bukti. Ya, secara normatif, ya, semester 5, ya, mahasiswa sarjana hukum juga tahu itu. Yang pemohon ingin jelaskan adalah bagaimana mungkin alat bukti berupa keterangan saksi itu bisa digunakan ketika rekaman videonya itu tidak ada. Karena tadi pemohon mengatakan saksi itu tidak bisa diperkenankan kalau satu entitas. Nah, kalau saksinya itu tidak ada, ya, maka tidak bisa mendapatkan fakta persidangan. Nah, kemudian kalau saksinya tidak bisa dihadirkan, yang bersangkutan yang kemudian tanda petik harus tadi dijadikan saksi tidak bisa juga menjelaskan rekaman audiovisual karena memang rekaman audiovisualnya tidak ada. Sekarang kita balik cara berpikirnya. Kalau rekaman audiovisual itu dihadirkan di muka persidangan, maka hakim bisa menilai yang hadir itu bisa dijadikan sebagai saksi. Ya, jadi dengan itu ketentuan pasal 69 ayat 1 huruf C itu kemudian relevan dengan rekaman audiovisual. Nah, begitu juga ketika pemohon menjadi ahli. Ketika wajib pajak menampilkan rekaman video audiovisual, maka ahli akan memberikan pendapatnya. Tapi ketika rekaman audiovisual itu tidak ada, tidak bisa diberikan. Nah, tadi termohon mengatakan bahwa itu bukan alat bukti. Faktanya ketika pemohon beracara itu ditayangkan, ya, ditayangkan itu faktanya. Nah, kalau termohon ingin tahu di mana itu majelis berapa yang menyidangkan, nah, nanti termohon bisa tanya di luar persidangan biar lebih detail lagi. Faktanya itu dilaksanakan. Nah, persoalannya termohon mengalami nggak fakta itu, ya, atau cuma narasi normatif saja. Kemudian yang berikutnya majelis pemohon perlu sampaikan. Menarik bagi pemohon untuk mencermati pernyataan termohon yang mengatakan bahwa salah satu indikator atau alat untuk mengukur adanya dugaan intimidasi atau pemerasan itu bisa dilihat daripada komitmen daripada termohon melaksanakan undang-undang administrasi pemerintahan. Pemohon harus menyampaikan ini supaya publik melihat nih. Kalau termohon bersidang dalam hal ini sebagai terbanding atau tergugat mewakili Dirjen Pajak,
Bahkan termohon tegas-tegas mengatakan bahwa kami tidak tunduk pada undang-undang administrasi pemerintahan di pengadilan pajak. Kami hanya tunduk pada undang-undang KUP dan turunannya. Jadi kalau termohon tadi berretorika, salah satu indikator untuk bisa memastikan tidak ada dugaan intimidasi atau pemerasan tentu bisa diukur dari komitmen kami dalam melaksanakan undang-undang administrasi pemerintahan. Itu pernyataan yang terlalu naif, bukan fakta empirik. Kalau termohon ingin tahu, nanti minta kepada kami rekaman sidangnya, di mana terbanding mengatakan kami hanya tunduk pada undang-undang KUP dan turunannya. Kenapa? Karena di persidangan pengadilan pajak itu adalah persidangan yang bersifat lex spesialis. Undang-undang administrasi pemerintahan itu kami kesampingkan karena itu lex generalis. Jadi secara sederhana, termohon ingin mengatakan bahwa termohon itu boleh tanda petik yang melampaui kewenangannya atau bertindak sewenang-wenang karena memang nggak diatur dalam undang-undang KUP. Jadi boleh dong kami tabrak, ya. Jadi itu yang terjadi di persidangan. Kalau termohon ingin tahu fakta empiriknya, nanti bisa lihat ya di YouTube kami atau bisa lihat nantinya di rekaman yang nanti termohon bisa sampaikan. Jadi kalau termohon mengatakan itu naif sekali, ya. Persoalannya termohon bersidang di majelis berapa itu? Ya dari 40 majelis. Ya. Itu majelis sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya mau nanya, boleh nggak memang dalam pemeriksaan itu menghadirkan pihak luar di luar pemeriksa dan wajib pajak sebagai saksi? Karena kan kalau saksi yang hadir dari pihak pemohon 4 orang, salah satu dibilang saksi, itu nggak bisa diterima. Jadi satu paket sama-sama nih. Kalau misalnya dari KIP jadi apa namanya diperiksa, mau dia tenaga ahli, mau dia PA, mau dia apa, di satu paket gitu, komisi informasi gitu loh. Nah, boleh nggak menghadirkan pihak luar? Pihak luar itu kan kalau saksi harusnya orang di luar kedua belah pihak ya, yang kemudian menjadi saksi. Boleh tidak dihadirkan? Terkait hal tersebut, kami kemudian perlu merujuk terlebih dahulu terhadap ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Namun kami kemudian perlu menegaskan juga bahwa perihal terkait dengan saksi, baik itu saksi dari pihak pemohon maupun termohon yang dihadirkan di persidangan, itu merupakan ranah dari kewenangan hakim yang kelak akan memeriksa sesuai dengan pengetahuan dan keyakinannya. Apakah saksi tersebut itu memenuhi kualifikasi atau kemudian saksi tersebut itu hanya akan didengarkan tanpa disumpah dan lain sebagainya. Sehingga tetap kemudian proses untuk menghadirkan saksi itu masih dimungkinkan dalam proses persidangan. Tetapi semuanya kualifikasi kualitas saksi tersebut tetap akan diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang bersangkutan. Tapi kalau kemudian kita sepintas selalu dilihat di PMK yang sendiri, ada kemudian potensi untuk menghadirkan ahli. Nah itu yang kemudian menjadi titik tekan dari kami. Kami pun perlu menegaskan juga ya bahwa lagi-lagi kami kemudian tidak akan menyerang pemohon secara pribadi karena kami berargumentasi secara hukum. Kami kemudian tidak akan mendiskreditkan kualifikasi pemohon, apakah sudah pernah bersaksi, apakah sudah pernah bersidang, apakah kemudian harus melihat fakta-fakta persidangan dari komisi ini segala macam. Tapi kami ingin menegaskan ya, betul di dalam konsep bernegara di Direktorat Jenderal Pajak kita kemudian menganut undang-undang KUP, undang-undang turunannya, PMK turunannya, dan juga undang-undang administrasi pemerintahan. Betul, berlaku asas lex spesialis darurat legi generali, bahwa ketentuan yang bersifat khusus menderogasikan atau mengesampingkan ketentuan yang lebih umum. Tetapi ketika kemudian ketentuan yang spesifik itu tidak mengatur, maka kemudian akan kembali lagi ke generalis, yakni ketentuan yang bersifat umum. Dalam hal ini undang-undang administrasi pemerintahan. Bunyinya apa tuh undang-undang administrasi itu? Undang administrasi pemerintahan itu di dalamnya salah satunya itu mengatur terkait dengan asas umum pemerintahan yang baik yang perlu dilakukan atau dilaksanakan oleh pejabat administrasi atau pejabat negara dalam melaksanakan administrasi pemerintahan. Ada asas kecermatan, ada asas keterbukaan, ada asas kecermatan, ada asas kehati-hatian, prinsip-prinsip yang kemudian perlu dijaga. Pertanyaan saya, bagaimana publik kemudian bisa melakukan pengawasan ketika itu dilakukan di ruang tertutup yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat? Ini pemeriksaan nih dilakukan terhadap wajib pajak dilakukan di ruang tertutup. Orang tidak bisa akses, orang tidak bisa lihat, itu hanya antara dua belah pihak, ya. Kemudian rekamannya pun tidak bisa diakses gitu. Bagaimana orang bisa melihat bahwa di situ ada transparansi, aturan atau hukum yang dibuat itu kemudian dijalankan dengan benar gitu.
ketika kemudian dari pihak wajib pajak yang diperiksa kemudian merasa keberatan atau tidak suka atau kemudian memiliki keberatan terhadap informasi atau terkait dengan daftar temuan, itu kan kemudian bisa disampaikan kepada pihak wajib pajak, kepada pihak kami Direktorat Jenderal Pajak. Ada berita acaranya sendiri yang kemudian memuat informasi-informasi terkait Buktinya apa? Yang bisa jadi bukti apa sekarang? berita acara salah satunya. Kalau berita acaranya wajib pajaknya tidak mau tanda tangan karena merasa keberatan, apa lagi yang bisa jadi bukti? Justru itu kemudian menunjukkan bahwa yang bersangkutan kemudian melakukan keberatan terhadap informasi atau hal-hal yang Keberatan kan harus ada bukti. Sekarang mau mengajukan keberatan, buktinya apa gitu loh? Bukti itu kan harus data, fakta, peristiwa. Nggak bisa hanya sekedar omongan ya. Izin majelis boleh tambahkan sedikit ya, supaya meluruskan majelis ya. Tadi termohon mengatakan mengenai bisa dihadirkan ahli di dalam PMK. Nah, ini lagi-lagi pemohon harus luruskan majelis ya. PMK mana yang dimaksud? Kalau PMK yang mengatur mengenai pemeriksaan pajak, yaitu PMK 17 tahun 2013, bagaimana diubah dengan PMK 184 2015, bagaimana terakhir diubah dengan PMK 18 2021, tidak ada kewenangan menghadirkan ahli. Ya, tidak diatur di situ mengenai menghadirkan ahli. Jadi termohon ya, ini sepertinya ngarang.com gitu ya, tidak ada. Kalaupun itu ada, baru dibuat di dalam PMK 15 2025 yang baru-baru ini. Sementara fakta empirik yang dialami pemohon itu diatur dalam PMK 17 2013 ya. Jadi tolong termohon pelajari dengan cermat ya. Yang kedua, tadi termohon mengatakan bahwa fakta yang terjadi dalam pemeriksaan pajak itu bisa dimuat dalam berita acara ya. Lagi-lagi termohon tidak paham nih hukum acara pemeriksaan pajak ya. Berita acara apa? Berita acara hasil akhir pembahasan itu tidak ada di situ materi mengenai peristiwa yang terjadi dalam pemeriksaan pajak. Kalaupun ada, yang ada disebut dokumennya adalah risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi termohon baca dengan cermat. Risalah pembahasan itu hanya boleh menuangkan hal-hal yang berkaitan dengan materi, bukan berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang, apalagi mengenai peristiwa terjadinya pemerasan atau intimidasi, apalagi nego-nego berkaitan dengan utang pajak. Anda mau bayar nggak 8 miliar? Kalau nggak mau bayar, kami terbitin 16 miliar. Nggak ada itu dalam risalahnya, dan pemeriksa pajak juga tidak mengizinkan hal itu terjadi. Tolong dibaca risalahnya, format risalahnya seperti apa. Jadi murni mengenai materi. Makanya ya, kenapa kemudian pemohon meminta majelis supaya fakta itu terungkap, tapi tidak bisa terungkap karena memang tidak diakomodir oleh risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dengan demikian, apa yang disampaikan termohon tadi mengindikasikan bahwa termohon ini tidak mungkin biasa melakukan pemeriksaan pajak ya. Sekali lagi pemohon mau tambahkan majelis, tadi termohon mengatakan bahwa ketika melakukan pemeriksaan pajak atau termasuk ketika beracara di pengadilan pajak, termohon dalam hal ini terbanding atau tergugat mewakili Dirjen Pajak itu tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Lagi-lagi bukan termohon mungkin yang meriksa. Ketika termohon yang meriksa, faktanya adalah itu semua dikesampingkan. Kalau tadi termohon mengatakan itu kasus kasuistis, pertanyaannya ada nggak kasus yang tidak kasuistis yang kemudian mereka tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Di mana kasusnya? Ya, 70 juta wajib pajak, bisa nggak termohon memberikan satu contoh aja di mana pemeriksa pajak atau kuasa hukum terbanding tergugat di pengadilan pajak mengakui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Coba berikan dokumennya. Jangan sampai menyampaikan sesuatu secara retorika naratif normatif saja gitu ya. Faktanya mana contohnya? Tapi pemohon bisa buktikan ya di dalam dokumen persidangan nyata-nyata kuasa hukum mengatakan kami tidak tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi negara kita bukan rule of law nih. Makanya sekarang pemohon harus mengatakan kita sudah beralih dari Rekstag menjadi Tekstag. Demikian majelis. Baik, saya persilakan dulu majelis. Terima kasih Ketua. Saya bertanya kepada termohon,
proses perekaman itu pada saat pemeriksaan pajak itu dari petugas pajak berapa orang? 1 apa 2? Tergantung jumlah pemeriksa yang ada dalam surat Enggak, perintahnya. minimal berapa? 1 atau 2? Biasanya ada supervisor, ada ketua tim, ada anggota tim. Minimal ada 3. 3. Dari pemohon ada berapa orang yang biasa hadir? Biasanya 4 majelis. 4. Baik. Sekarang saya bertanya juga, adakah tata kelola atau peraturan disebut mengenai mekanisme dalam pada saat dilakukan proses selesai pertanyaan itu hasil rekaman berapa hari bisa langsung selesai atau pada saat itu hasil rekaman pada saat proses pemeriksaan pajak kan tadi direkam tuh. Nah itu dilakukan langsung melihat bersama nggak hasil rekaman itu bersama wajib pajak? Oh tidak. Kenapa? Tidak. Kenapa? Rekaman itu memang internal kami. Loh, Ya. kan perlu disaksikan pada saat itu seketika. Kalau bicara akuntabel, kedua belah pihak harus punya hak yang sama dalam arti setelah selesai itu langsung diperlihatkan sehingga tahapan slot mana yang dikatakan oleh pemohon ada kemungkinan indikasi bergening atau apa langsung bisa terlihat. Dimungkinkan enggak? Kalau tidak dimungkinkan, jeda 1 jam saja proses itu memungkinkan ada pemotongan perekaman sehingga tadi yang disampaikan bahwa keraguan daripada wajib pajak pada saat proses pemeriksaan pajak dan direkam meskipun direkam itu ada pemotongan dimungkinkan. Maka saya bertanya kembali, apakah saya ulang lagi ya pertanyaan, apakah wajib pajak punya hak untuk melihat langsung hasil rekaman pada saat itu setelah selesai proses pemeriksaan? Tidak yang mulia. Karena itu merupakan bagian dari proses pemeriksaan. Kan Ya. itu hasil apa dasar pertimbangannya termohon? Karena pada saat itu kan dilakukan perekaman lalu selesai wajib pajak ingin melihat hasil rekamannya, masa nggak boleh? Kan pada saat yang bersamaan setelah selesai, sehingga dipastikan seluruh momen-momen itu terekam dengan baik. Satu, saya ingin penjelasan dulu dari termohon. Kedua, ya, kalaupun misalnya diragukan untuk keluar dengan pihak ketiga, dimungkinkan nggak di dalam kesepakatan bersama bahwa hasil rekaman itu misalnya bisa diberikan itu hanya diperuntukkan kepada pihak terkait dalam hal terjadinya penyebaran data yang berasal dari perekaman tersebut, maka ada proses hukum misalnya seperti itu. Karena tadi seperti kata ketua, haknya yang bersangkutan, haknya wajib pajak ketika dia mau menginginkan informasi dari data tersebut. Tetapi kalau kemudian menginformasikan data terkait dengan pihak lain, nah itu menjadi bagian yang dikhawatirkan tadi terkait akuntabel dan segala macam. Tetapi kalau yang tadi begitu habis selesai pelaksanaan pemeriksaan, seharusnya wajib pajak boleh langsung ini hasil rekaman. Sehingga tadi kata-kata pemohon, dugaan-dugaan atau pernyataan-pernyataan itu bisa langsung dipastikan ada nggak direkam. Bahkan dengan gestur yang khusus sendiri, bisik-bisik itu bisa menjadi bagian momen. Nah, sekarang dipertanyakan juga, apakah alat perekaman itu tertuju kepada siapa? Tertuju hanya kepada wajib pajak kah? Atau berapa sisi? Artinya kalau hanya tertuju pada wajib pajak, gestur daripada misalnya pemeriksa tidak tertangkap secara utuh. Nah, itu barangkali perlu dijelaskan di forum ini sehingga harapan daripada pemohon ataupun masyarakat transparansi bisa diakomodir. Kalaupun tidak dikasih, ada batasan-batasan yang bisa diterima. Kemudian para pemohon
Mungkin tadi pernyataan-pernyataan ada yang mengenai ada tawaran 16 jadi 8 atau kemudian ini tuh mungkin perlu ke depannya hal-hal ini kan terbuka. Kalau tidak ada dasar, ya walaupun kita maklumi ya itu bahwa karena itu bisa menjadi beban kepada pemohon karena tidak ada bukti, ya kan? Karena tidak ada bukti. Jadi mungkin dugaan itu supaya tidak ada bukti yang menjadi pertimbangan tidak sampaikan sepanjang kalau kecuali ada bukti ya rekaman atau apa atau satu lagi kalau kepada termohon hasil pemeriksaan terakhir itu juga kan bisa memuat data-data pihak ketiga. Kalau itu pun disebarkan maka yang tadi kekhawatiran terbukanya data dimungkinkan kecuali kalau hasil pemeriksaan terakhir itu fokus tidak ada sama sekali. LHA diberikan kan? Mohon diberikan nggak laporan hasil audit? Pasti diberikan karena kemarin pasti diberikan kan? Lah kalau memang itu adanya ikhtiar dari pemohon itu untuk menyebarkan bisa saja tidak hanya hasil rekaman, data-data apa berapa transaksi, berapa data dengan pihak lain juga bisa terungkap di situ. Jadi mungkin termohon bisa menjelaskan yang tadi pertanyaan saya. Terima kasih. Pertimbangannya kenapa tidak diperlihatkan pada saat setelah selesai? Sepertinya yang hadir di sini tidak menguasai secara teknis mengenai teknik pemeriksaan wajib pajak. Walaupun kami juga sudah sebetulnya melakukan beberapa pengujian konsekuensi termasuk terkait dengan teknik dan metode pemeriksaan wajib pajak yang dikecualikan. Apakah dimungkinkan dilakukan pemeriksaan setempat untuk bisa digali lebih dalam terkait apa yang diminta oleh pemohon? Udah cek WA-nya Cici katanya. Bisa ngecek WA-nya Cici. Kapan sekarang? Tetap Udah. Dari yang tim pemeriksanya kalau bisa dihadirkan. Bahkan kalau boleh dilihat videonya ya hasil beberapa kayak misalnya salah satu sampel atau dua secara utuh ya ini sampling karena kan kita juga punya komitmen untuk merahasiakan apa yang terbaru saja Ya, bukan yang terkaitkan dengan pemohon ini baik saran saya karena kami masih berpendapat bahwa baik teknik metode dan hasil perekaman merupakan informasi yang dikecualikan dan juga salah satu ketentuan di dalam peraturan Menteri Keuangan bahwa dalam hal wajib pajak menolak untuk menandatangani itu tetap proses berjalan berita acaranya, maka kami bersedia untuk menghadirkan pemeriksa tetapi untuk hasil perekaman mungkin nanti bisa perlu dikoordinasikan ya, tapi saya berpendapat sebagai anggota majelis saya perlu melihat
karena salah satu sampling. Kami juga di sini kan jangankan substansi informasi kejualan itu dapat mengetahui. Dan mohon izin majelis, dalam hal memang karena kami masih berpendapat bahwa itu dikecualikan, apakah dimungkinkan sidang nanti dilakukan tertutup karena seperti ini? Oh iya, tertutup pasti. Membahas Iya, pengujian tertutup. konsekuensi, Iya. tapi ada perekaman dari pihak pemohon. Tertutup. Kalau saya. Baik. Saran dari termohon untuk pemeriksaan setempat kami pertimbangkan untuk kunjungan, dan kami juga ingin melihat ruang rekaman, ruang tempat persidangan dan proses rekaman dan hasil rekaman. Salah satu sampling saja yang terbaru tidak terkait pemohon. Karena kami ingin melihat seperti apa sih ininya, karena itu substansi informasi dikecualikan dan kami dari anggota majelis juga punya komitmen untuk tidak memberitahu. Demikian. Terima kasih, Bu. Baik. Sedikit saja tadi dari pihak pemohon sempat menyebut soal pemerasan ya. Dugaan majelis. Dugaan pemerasan 16 miliar Seperti itu majelis. yang pernah dialami oleh pemohon. Iya, oleh prinsipal kami majelis. Ini maksud saya ini kan fakta persidangan ya. Ini kan direkam dan ada di persidangan ya. Jadi kalau pihak pemohon nanti diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi ya, itu silakan dipertimbangkan untuk juga menjelaskan soal yang sudah tersampaikan, karena kan fakta persidangan nih, jadi fakta 16 miliar apa pernah di itu ya ketua ya, ya kan prinsipalnya, karena sudah kesebut gitu angka lagi kan. Begitupun juga pihak termohon, silakan kalau misalnya nanti diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi ya, karena tadi ada beberapa misinterpretasi terhadap pasal soal perlindungan data pribadi. Jadi pihak termohon menganggap hal sedemikian tidak bisa di-disclose, padahal kalau dari majelis yang punya interpretasi selama itu prinsipal seperti riwayat data kesehatan pasien kan, dia diperiksa tertutup, manajemen rumah sakit tidak boleh mengetahui, tapi kalau prinsipalnya sendiri yang mengumumkan saya sakit ini, ya itu hal yang dibolehkan. Mungkin dalam konteks pajak kita tidak tahu secara spesifik, ya kita akan berikan kesempatan nanti untuk memberikan keterangan. Jadi ada hal yang sifatnya generalis, mungkin spesialis, silakan nanti diberikan kesempatan. Saya kira itu aja, Ibu. Baik, jadi dari Komisi Informasi atau dari majelis kami akan menghadirkan ahli untuk persidangan berikutnya. Dari pemohon dan termohon apakah akan menghadirkan saksi ahli, nanti silakan disampaikan kepada panitra. Jadi kami akan jadwalkan pemeriksaan setempat dulu, dimungkinkan Senin atau Selasa. Kalau Selasa siang ya, kalau Senin bisa pagi atau siang, silakan diagendakan. Kemudian setelah itu agendanya adalah pemeriksaan ahli, saksi atau ahli. Ya, jadi pemohon atau termohon yang ingin menghadirkan saksi atau ahli silakan menyampaikan kepada panitra supaya tidak 2 kali dilakukan sidang hanya untuk pemeriksaan saksi atau ahli. Nah, kemudian dari pihak pemohon tadi majelis minta jika bisa dihadirkan prinsipal ya, supaya kita ingin menggali lebih dalam terkait apa yang tadi telah disampaikan. Kemudian untuk termohon dalam hal pemeriksaan setempat kami ingin melihat terkait audiovisual ya, kemudian petugas bagian pemeriksaannya harus hadir untuk memberikan keterangan dan ruang pemeriksaannya. Majelis ingin melihat kondisi ruang pemeriksaan seperti apa ya. Itu saja. Jadi dari pemohon ada lagi yang disampaikan? Terima kasih majelis komisioner. Pemohon ingin menyampaikan saja majelis, kalau nanti pada saat
Majelis Komisioner hendak melaksanakan pemeriksaan setempat untuk melihat ruangan dan juga perekaman. Jika memang tidak ditemukan atau tidak diberikan mengenai perekaman dari sampling wajib pajak manapun yang diperiksa, kami mohon kalau bisa justru perekaman yang dilaksanakan di KPP di mana pemohon berada itu bisa dijadikan sampling. Kalau ternyata dari termohon itu tidak bisa memberikan, ya. Jadi KPP-nya ada di Madya Jakarta Pusat, ya, di mana pemohon baru saja dilaksanakan pemeriksaan. Jadi itu mungkin bisa jadi sampling. Kalau termohon tidak bisa mengakomodir permintaan Majelis Komisioner, ya, itu saja informasi yang kami mau sampaikan. Kemudian tambahan tadi mengenai saksi nanti kami koordinasikan dengan prinsipal. Kalau ada ahli juga kami akan sampaikan secepat mungkin. Demikian majelis. Ya. Jadi termohon kami sebenarnya tidak masuk kepada substansi dari isi rekaman dan sebagainya. Kami hanya mau melihat bagaimana sih proses perekaman itu diambil. Kemudian tadi kan Ibu Majelis menanyakan apakah yang disorot hanya pihak wajib pajak dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan buat kami juga untuk melihat, ya. Dari termohon ada yang disampaikan lagi, silakan. Cukup ya. Baik. Untuk pemeriksaan lanjutannya, jadi dari termohon nanti akan menyampaikan, ya. Kalau misalnya pemeriksaan setempat bisa dilakukan di hari Senin, maka pemeriksaan ahli atau saksi kita lakukan di hari Selasa siang. Ya, jadi silakan disampaikan dalam 1-2 hari ini kepada Panitra untuk apakah akan mengajukan saksi atau ahli gitu. Ya. Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 016-3-KIP-PSI strip 2025 dan 019-4-KIP strip PSI 2025 untuk register 019 antara PT Ayani Family Group dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia saya nyatakan selesai dan ditutup. Dan untuk register 016-3-KIP-PSI-2025 antara PT Broadcom Service Indonesia terhadap permohonan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat. Majelis Komisioner